Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Dan saya juga mengucapkan selamat hari Sabat. Kiranya berkat Tuhan boleh kita nikmati sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci ini. Kita juga patut bersyukur atas semua berkat-berkat Tuhan yang boleh kita terima sepanjang sepekan ini. Dan kita boleh tiba di penghujung minggu ini dengan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada hari ini 19 Februari 2022 dengan judul Dia membuatnya menjadi dosa karena kita. Dia membuatnya menjadi dosa karena kita. Tetapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat-Mu yang indah. Kami boleh nikmati hingga pada saat ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, renungan pagi kita hari ini 19 Februari 2022 dengan judul Dia membuatnya menjadi dosa karena kita. Dan ayat tema kita 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah memperkenankan anak yang dikasihinya, penuh anugerah dan kebenaran, untuk datang dari satu dunia yang di dalamnya penuh kemuliaan yang tiada taranya, menuju satu dunia yang dinodai dan dilumuri dosa kebinasaan, digelapi bayang-bayang maut dan kutuk. Dia memperkenankannya meninggalkan lubuk kasihnya yang penuh dengan puji-puji para malaikat untuk menderita hina, malu, nista, dan dibenci bahkan sampai mati. Lihatlah Dia di padang belantara, di taman Getsemani di atas kayu salib. Anak Allah yang tiada bercela itu memikul atas bahunya beban dosa manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah merasakan dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan antara Allah dan manusia yang dia libatkan oleh dosa, yang diakibatkan oleh dosa. Sebab itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beban dosa, kedahsyatan dosa itu, perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkan, itulah yang menghancur luluhkan hati anak Allah. Tetapi pengorbanan yang besar ini bukannya diadakan untuk menciptakan sebuah kasih di dalam hati Allah Bapa bagi umat manusia. Bukannya membuat Dia mau menyelamatkan. Tidak sama sekali. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengasihi kita, bukan karena perdamaiannya yang besar itu, tetapi Dia mengaruniakan perdamaian karena Dia mengasihi kita. Kristus adalah pengantara melalui mana dapat dicurahkan kasih-Nya yang tiada batasnya itu kepada dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tiada yang lain kecuali anak Allah yang dapat menyempurnakan penebusan kita. Sebab hanya Dialah yang dahulu di dalam ribaan Allah Bapa yang dapat menyatakan Dia. Hanya Dia yang mengetahui tinggi dan dalamnya kasih Allah, mampu menyatakannya. Tiada yang kurang daripada pengorbanan yang tiada batasnya yang dibuat Kristus untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dapat menyatakan kasih Allah Bapa kepada manusia yang sudah hilang. Saudaraku, Allah menyebabkan Yesus menjadi dosa karena kita. Itu bukan karena paksaan, bukan karena tuntutan yang Allah harus lakukan kepada Yesus. Tidak hanya itu.
Bahkan ketika dia mati di kayu salib, peristiwa di Golgota sejak jam 12 hingga jam 3, terjadi kegelapan di atas bukit Golgota. Allah tidak mampu melihat apa yang harus terjadi kepada anak yang dikasihinya. Tetapi Allah harus membalikan kepalanya untuk meninggalkan dia mati di atas kayu salib. Oleh karena Yesus sendiri yang memilih mau mati bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kita sebagai manusia. Itulah sebabnya saudara, tadi dikatakan bahwa dia harus meninggalkan puji-pujian para malaikat di sorga, datang ke dunia yang penuh dengan hina, malu, nista. Dia bahkan dibenci, bahkan orang tidak mengenal siapa dia. Tetapi dia lakukan hanya untuk kita, menggenapkan apa yang Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan persyaratan saudara untuk memperoleh hidup kekal adalah barang siapa yang percaya kepadanya. Yesus menjadi dosa karena kita, walau dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi ketika dia lahir sebagai manusia, dikandung dari seorang perempuan berdosa, dia lahir di dalam dosa. Dia lahir di dalam setiap penggodaan, setiap potensi-potensi untuk jatuh dalam dosa. Yang membedakan dia dari kita adalah Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya kata kitab Wahyu, dialah anak domba yang layak, yang membuka gulungan kitab. Jadi saudara, kelayakan Yesus oleh karena dia tidak berdosa, tetapi dia mengambil bagian untuk mati, menggantikan kita. Dan hari ini kabar baik kepada kita adalah betapa besar kasih Allah bagi kita. Apakah kita mau ceritakan kepada dunia kasih Allah itu, sehingga orang lain di dunia ini boleh mengetahui, sehingga orang boleh datang percaya kepada Yesus. Dan bila mana dia datang seperti yang dia janjikan dalam Yohanes pasal 14, kali yang kedua kelak nanti Maranatha, dia boleh menjemput kita untuk pulang ke rumah yang dia sediakan bagi kita. Tuhan memberkati pekabaran hari ini. Mari ambil keputusan dan komitmen untuk membawa pekabaran ini kepada setiap orang yang ada di atas dunia ini. Tuhan memberkati pekabaran hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah yang kami dengarkan pada pagi ini. Kami rindu Tuhan agar apa yang diberitakan hari ini boleh juga orang lain yang tidak dengar melalui channel ini mendengarkan dengan kesaksian kehidupan kami, dengan pola hidup kami, dengan kata-kata kami, dengan kehidupan kami, sehingga dunia tahu bahwa Allah mengasihi kami. Sehingga kalau kami percaya kepada anaknya yang dia kirim untuk mati bagi kami, maka kami manusia boleh beroleh selamat yang telah Tuhan janjikan kepada kami. Peliharalah kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, dalam segala aktivitas kami. Istimewa adalah aktivitas perbaktian Sabat. Tuhan berkati agar kami boleh menikmati berkat-berkat Sabat sepanjang hari ini. Dan biarlah semuanya dapat menjadi satu hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Sekali lagi selamat hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa pada besok, pada renungan kita besok hari. Tuhan berkati kita sekali lagi. Shalom.